Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang masyarakat beradab dan sejahtera. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Tia Rizky Kailani. Saya Sinta Devi Arvitasari. Saya Siva Khairunisa. Saya Ukti Salsabila Romadhani. Apa sih masyarakat yang beradab dan sejahtera itu? Masyarakat beradab dan sejahtera dapat diartikan sebagai civil society atau masyarakat madani. Meskipun memiliki makna dan sejarah sendiri, tetapi keduanya merujuk pada semangat yang sama sebagai masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, dan sejahtera, dengan kesadaran ketuhanan yang tinggi yang diterapkan dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, untuk mewujudkan masyarakat madani, diperlukan adanya persatuan tidak hanya antar sesama pemeluk agama, atau seperti pemeluk Islam dengan Islam, juga antara berlainan agama pun tak ketinggalan, atau seperti pemeluk Islam dengan agama lainnya. Karena negara kita tercinta ini tergolong bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Artinya, negara kita tidak menjadikan agama tertentu sebagai agama negara. Juga tidak seperti negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan masyarakat. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menganut agama tertentu. Hal ini dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar negara. Karenanya, saling menghormati antar pemeluk agama menjadi sebuah keniscayaan apabila mengharapkan terwujudnya masyarakat yang beradab dan sejahtera. Selanjutnya adalah karakteristik. Yang pertama adalah menyebarkan kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan alternatif. Yang kedua adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang ketiga adalah masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Yang keempat, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu. Yang kelima, tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain. Prinsip masyarakat beradab dan sejahtera. Prinsip masyarakat beradab dan sejahtera adalah keadilan sosial, egalitarianisme, pluralisme, suprimasi hukum, dan pengawasan sosial. Keadilan sosial adalah tindakan adil terhadap setiap orang dan membebaskan segala penindasan. Egalitarianisme adalah kesamaan tanpa diskriminasi baik etnis, agama, suku, dan lain-lain. Adapun peran untuk menjadi masyarakat yang madani, yang pertama yaitu tauhid. Tauhid sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4, dalam ayat tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu itu bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk segala urusan yang berkenaan dengan masyarakat, kepada Allah lah seluruh umat menyembah dan memohon pertolongan. Yang kedua ada perdamaian. Dalam kumpulan masyarakat, negara, bahkan sebuah keluarga kecil tidak akan bisa bertahan keberadaannya jika tidak diterapkan perdamaian di dalamnya. Seperti dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 menjelaskan hendaklah yang satu kepada yang lain senantiasa berbuat baik dan tidak boleh saling bermusuhan. Lalu yang ketiga saling tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan kelanjutan dan isi berbuat baik terhadap orang lain. Dalam hal tolong-menolong juga telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam Quran Surah Al-Maidah yang berbunyi, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Yang keempat itu bermusyawarah. Dalam suatu kelompok, sering munculnya argumen-argumen yang berbeda. Maka untuk itu mencapai mufakat, moto yang harus dijunjung ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kemudian Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran yang berbunyi, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila membulatkan tekad atau keputusan, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima ada adil. Munculnya bentuk macam protes dan demo-demo kolosal karena terjadinya ketidakadilan. Mereka merasa dirugikan oleh mitra kerja. Jika kita berbuat adil, maka masyarakat akan merasa dilindungi dan diayomi. Dan yang terakhir, yang keenam ada akhlak. Akhlak adalah budi pekerti yang dimiliki seseorang terkait dengan sifat yang ada pada dirinya. Seperti Nabi Muhammad SAW bahwa dirinya diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya berakhlakul karimah. Pada intinya, peran kita sebagai masyarakat ialah menumbuhkan sikap saling pengertian sesama umat beragama dan dari segi apapun. Mengerahkan energi bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama, membangun masyarakat yang beradab dan sejahtera. Contoh masyarakat beradab dan sejahtera. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural
di mana bangsa ini terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, etnis, agama, dan lain-lain. Meskipun plural, bangsa ini terikat oleh kesatuan kebangsaan akibat pengamalan yang sama. Penjajahan yang pahit dan getir, kesatuan kebangsaan itu dideklarasikan melalui Sumpah Pemuda 1928 yang menyatakan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kesatuan kebangsaan momentum historinya ada pada Pancasila ketika ia dijadikan sebagai falsafah dan ideologi negara. Jika dibandingkan, ia sama kedudukannya dengan Piagam Madinah. Keduanya, Pancasila dan Piagam Madinah merupakan platform bersama semua kelompok yang ada untuk mewujudkan cita-cita bersama, yakni masyarakat madani. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.